Selamat sore pemirsa. Masih bersama The Greatest Showman News edisi hari ini tanggal 25 April 2020. Dalam situasi pandemi COVID-19 dengan saya Muhammad Fadilah yang masih harus bekerja di saat status saya telah negatif corona. Di tengah masih mewabahnya virus corona yang sampai saat ini jumlahnya terus meningkat, tenaga kerja medis saling bahu-membahu untuk menangani para pasien yang terjangkit. Pemerintah pun tidak tinggal diam dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan struktur yang terdiri dari 12 kementerian yang sekarang meliputi 33 elemen kementerian lainnya. Lalu bagaimanakah grup dan tim yang efektif itu? Telah tersambung melalui telekonferensi narasumber pertama kita dengan video conference yaitu Bapak Yogi dan Bapak Rozikin. Selamat sore Bapak Yogi dan Bapak Rozikin. Silahkan utarakan penjelasan Anda mengenai grup dan tim. Iya, baik. Terima kasih Mas Fadil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efektif grup dan tim. Mengapa grup dan tim ini sangat penting dan menjadi kontributor utama dalam suatu organisasi yang efektif. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan mengenai apa itu grup. Grup adalah dua atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan tim adalah suatu kelompok yang anggotanya bekerja sama secara intensif satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama yang lebih spesifik. Itu pengertian grup dan tim. Sekarang kita masuk kepada grup dan tim membantu organisasi untuk dapat meningkatkan competitive advantage-nya. Di dalam buku ini setidaknya ada 4 hal yang dilakukan oleh grup dan tim untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, grup dan tim itu dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Kenapa? Karena salah satu keuntungan bekerja dalam grup untuk sebuah perusahaan adalah terbentuknya suatu sinergi. Nah, bekerja dengan grup dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik dibandingkan jika setiap orang bekerja secara sendiri-sendiri. Dengan bersinergi satu dengan yang lainnya, maka suatu grup dapat menciptakan ide-ide baru yang saling memberikan masukan dan koreksi jika ada kesalahan-kesalahan pada anggota di dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, grup dan tim itu juga bisa memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada customer. Mendengarkan dan menanggapi keinginan konsumen itu tidaklah mudah, sehingga diperlukan pelayanan yang responsif kepada customer. Nah, di sini peran manajer sangat penting untuk menciptakan grup dan tim dari latar belakang pengetahuan yang berbeda, sehingga ketika ada suatu permasalahan bisa dengan cepat teratasi dengan masukan-masukan dari masing-masing anggota grup dan tim tersebut. Kemudian yang ketiga, tim dan inovasi. Menciptakan inovasi dengan menggunakan kerja tim lebih banyak keuntungannya. Dengan menempatkan anggota tim dengan latar belakang ilmu pengetahuan, maka disinilah akan muncul ide-ide kreatif baru untuk menciptakan suatu produk. Yang keempat, grup dan tim sebagai motivator. Anggota tim dapat membagi beban kerja dengan anggota tim lainnya dan juga dapat berbagi cerita seputar kendala yang mereka hadapi di dalam pekerjaannya. Orang-orang yang bekerja di dalam tim umumnya lebih termotivasi menyelesaikan pekerjaannya karena masing-masing anggota dapat saling menutupi kekurangan dan menonjolkan kekuatan masing-masing anggota guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu tadi beberapa keuntungan jika kita bekerja dengan grup dan tim. Selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai jenis-jenis grup dan tim. Dalam organisasi sendiri, jenis grup dan tim itu biasanya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu grup formal dan yang kedua itu grup informal. Grup formal sendiri itu adalah grup yang terbentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan grup informal adalah grup yang terbentuk karena interaksi sosial saja. Contohnya grup-grup yang sering kita buat di dalam grup WhatsApp berdasarkan keinginan atau minat tertentu. Nah, kita masuk dulu ke poin yang pertama adalah grup formal.
Ada beberapa contoh grup formal yang ada di dalam buku ini. Yang pertama itu adalah top management. Nah, top management ini adalah tim yang bertanggung jawab untuk membangun strategi dan menghasilkan keuntungan organisasi. Kemudian ada juga yang namanya research and development team, yaitu tim yang dibentuk untuk mengembangkan suatu produk-produk baru. Nah, tim ini kerjanya biasanya melakukan suatu research untuk pengembangan produk. Kemudian ada yang namanya grup task force atau gugus tugas. Nah, ini grup biasanya hanya untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik untuk memecahkan suatu masalah hanya dalam periode tertentu saja. Seperti contohnya hari ini dalam penanganan wabah COVID-19, pemerintah telah membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Ketua BNPB. Kemudian berikutnya masih dalam contoh grup yang formal, yaitu ada self-managed work team. Nah, self-managed work team ini adalah tim kerja mandiri yang anggotanya dapat diberikan tugas masing-masing dan harus diselesaikan secara mandiri. Manajer dapat menetapkan tujuan secara keseluruhan kepada anggota tim, tapi menyerahkan kepada masing-masing anggota untuk pencapaian tujuan dengan caranya masing-masing. Tim virtual ini adalah tim yang anggotanya tidak pernah bertemu sama sekali untuk bertatap muka langsung, tapi mereka berinteraksi melalui media teknologi seperti video conference, atau sekarang lagi karena adanya COVID ini banyak orang juga yang timnya menggunakan salah satu metode kerjanya tim virtual. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai non-formal group. Di dalam buku ini ada dua jenis non-formal group yang dibahas. Yang pertama ada friendship group dan ada interest group. Friendship group sendiri adalah grup yang termasuk dalam grup informal yang dibentuk oleh para pegawai atau pekerja yang melakukan interaksi sosial satu sama lain. Nah, grup ini biasanya melakukan aktivitas seperti makan siang bareng, terus melakukan pertemuan sepulang kerja seperti olahraga, nongkrong atau aktivitas lainnya. Berikutnya, kalau interest group adalah grup yang terbentuk dari minat dan untuk mencapai tujuan yang sama dari masing-masing anggotanya. Contohnya karyawan yang membentuk grup minat untuk mendorong manajer mempertimbangkan jam kerja yang fleksibel atau memperbaiki kondisi lingkungan pekerjaan. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai grup dan tim. Untuk selanjutnya tentang dynamic group itu akan dibahas oleh Mas Rozikin. Silakan, Mas. Baik, terima kasih penjelasan Bapak Yogi. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Bapak Rozikin terkait dengan dynamic group. Silakan Bapak Rozikin. Dinamika grup atau grup dinamik menjelaskan bagaimana sebuah grup berfungsi dengan efisien dan baik tergantung di dalam karakteristik dan proses-proses yang terjadi di dalam grup itu sendiri. Setidaknya ada 5 elemen kunci poin di dalam pengembangan sebuah dinamika grup. Yang pertama adalah ukuran, tugas dan fungsi dari grup, kepemimpinan, pengembangan grup, norma-norma, dan yang terakhir adalah kekompakan sebuah grup itu sendiri. Ukuran sebuah grup. Ukuran sebuah grup menyatakan apakah grup itu besar dalam jumlah orang atau grup itu kecil. Semakin kecil sebuah grup, maka sebenarnya lebih mudah untuk melakukan interaksi dan komunikasi, koordinasi, kemudian motivasi dari anggota grup, dan juga manajer dapat lebih mudah
menilai performan sebuah individu. Namun kalau kekurangannya tentu saja tidak memiliki sumber daya yang cukup dibandingkan grup yang besar. Di dalam grup yang besar itu sendiri bukannya justru lebih bagus, tapi tergantung bagaimana tugas dan fungsinya dapat berjalan. Grup yang besar memiliki resource yang cukup, namun ada satu masalah, yaitu adalah waktu yang diperlukan untuk sebuah diskusi, kemudian produktivitas. Ini yang menjadi ancaman bagaimana membuat produktivitas yang tinggi di dalam sebuah grup yang besar. Tugas sebuah grup dilihat daripada interdependensinya atau keterkaitan masing-masing individu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah full task interdependency, sequential task interdependency. Yang ketiga adalah reciprocal task interdependency. Yang pertama, full task interdependency adalah sebuah grup yang mensyaratkan masing-masing member berkontribusi secara individu, yaitu tugasnya otomatis dibagi menjadi bagian terkecil. Sebuah grup dibagi menjadi tugas kecil. Sebagai seorang manajer, menilai performan dari individunya ini adalah dari kinerja individu. Jadi masing-masing sumbangan itu merupakan bagian daripada tugas sebuah tim. Yang kedua adalah sequential interdependency, di mana masing-masing tugasnya dibagi berdasarkan urutan penyelesaian tugas. Member B belum bisa memulai sebuah pekerjaan apabila member A belum selesai. Demikian juga member C belum bisa memulai pekerjaan apabila member B belum selesai. Jadi saling keterkaitan berdasarkan pembagian tugasnya. Ini bisa Anda lihat di production line sebuah otomotif atau di EPC company. Yang ketiga adalah reciprocal interdependency, di mana jumlah interdependensinya ini akan semakin besar karena campuran daripada interdependensi bersifat full maupun sekuensial. Tugas dari B setelah A selesai mengerjakan belum tentu ke C, tapi bisa balik lagi ke A atau loncat langsung ke D. Di sini adanya hubungan sebuah connect interdependensinya yang sedikit lebih banyak dan cukup kompleks. Dalam hal ini sebagai manajer, Anda menilai performanya tentu dari mensurvei bagaimana kinerja A yang terhadap survei member yang lain. Katakanlah kinerja A dilakukan dengan mensurvei kepuasan daripada member B, member C, member D, member D yang terikat oleh member A dan sebagainya. Peran sebuah grup diharapkan masing-masing individu berkontribusi berdasarkan ilmu pengetahuan dan background yang dia miliki serta keterampilannya. Sebagai contoh, di dalam pembuatan kartu Hallmark ada keterampilan yang memerlukan misalkan pembuatan kata-kata, sajak, kemudian seniman untuk membuat tulisan yang kreatif, kemudian ada tim keuangan, pemasaran, marketing, juga ada pengembangan penelitian dan lain-lain. Jadi masing-masing individu berfungsi menjalankan tugas sesuai dengan background keahlian yang dia punyai. Selain itu, di antara peran dan fungsi, mungkin sebagai manajer juga harus memahami kadangkala ada gap antara keahlian tertentu yang disyaratkan di dalam bidang sebuah grup. Oleh karena itu, manajer kadang-kadang berpikir bahwa bisa dikerjakan dengan learning by doing, melakukan sekaligus dengan belajar, maupun juga menggunakan skema cross atau saling membantu satu terhadap sama lain, saling melengkapi. Pengembangan sebuah grup dari waktu-waktu terdiri dari 5 tahapan fase. Yang pertama adalah fase forming, pembentukan, kemudian storming, norming, performing, dan terakhir adalah adjourning.
Pada fase forming, di mana sebuah grup diambil dari berbagai divisi atau latar belakang pekerjaan, ini diperlukan sebuah kekompakan. Oleh karena itu biasanya pada tahapan ini seorang manajer harus mengadakan team building agar setidaknya mengenal lebih awal dari satu persatu karakternya, anggota temannya yang baru. Selanjutnya adalah fase storming. Setelah tim terbentuk, di fase ini mulai timbullah perpecahan, adu konflik, adu argumentasi, sehingga sebagai seorang manajer yang melihat bahwa ini tim yang masih baru, masih dalam tahapan storming, setidaknya harus memastikan bahwa konflik ini dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Tahapan ketiga adalah norming. Pada saat ini setelah timbul konflik, di tahapan ini mulai muncul pemahaman, saling memahami, kesepakatan, kekompakan, bahkan persahabatan. Sehingga di fase ini mereka bekerja cenderung lebih nyaman dan lebih baik dari sebelumnya. Tahap keempat adalah performing, yaitu setelah tahapan ketiga terlewati, grup ini saling menunjukkan performan yang sesungguhnya dari sebuah tim, sehingga manajer hanya perlu memastikan bahwa tim ini bekerja dengan baik dan lebih efektif, sehingga hasil dapat tercapai. Tahapan kelima adalah tahapan terakhir, yaitu adjourning, di mana seorang manajer hanya memastikan bahwa tim dapat berjalan dengan kompak sekaligus melakukan evaluasi anggota timnya. Di fase ini manajer lebih fleksibel dalam menentukan komposisi sebuah tim dan melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah evaluasi performance sebuah grup terhadap conformity atau balance of conformity itu sendiri. Low performance mungkin disebabkan oleh low conformity atau high deviance. Kemudian high conformity adalah pada saat fase di mana moderate conformity atau moderate deviance. Pada ujung akhir, ketika high conformity, high deviance, kadang-kadang sebuah tim justru mengalami penurunan performa. Di sini yang sering kita dengar antara konflik antara kinerja dan asas kepatuhan. Terima kasih Bapak Rozikin atas penjelasannya. Setelah kita dengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita terkait dengan efektivitas sebuah grup dan tim, kita akan break sejenak untuk berbuka puasa di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Greatest Showman News. A few moments later. Kembali lagi dalam The Greatest Showman News bersama saya Muhammad Fadila yang masih harus bekerja di saat semua orang WFH. Baik pemirsa, setelah kita dengarkan tadi penjelasan dari Bapak Yogi dan Bapak Rozikin tentang grup dan tim yang efektif itu seperti apa, telah masuk ke redaksi kita beberapa komentar dari para pemirsa yang telah kita seleksi sesuai dengan topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Komentar pertama dari Tina Karantina. Untuk memotivasi anggota kelompok agar bekerja menuju tujuan organisasi, manajer dapat memotivasi anggota kelompok dan tim dengan memastikan bahwa anggota kelompok itu sendiri mendapatkan manfaat ketika kelompok atau tim berkinerja tinggi. Manajer akan mengandalkan beberapa kombinasi insentif individu dan basis kelompok untuk memotivasi kelompok anggota agar mencapai tujuan organisasi. Komentar selanjutnya dari Koronina Merona. Perlu diketahui, kemalasan sosial adalah kecenderungan individu untuk kurang berusaha ketika mereka bekerja dalam suatu kelompok. Namun, manajer dapat melakukan beberapa langkah, yaitu dengan membuat kontribusi individu ke dalam kelompok yang dapat diidentifikasi dan dapat dievaluasi kinerja tiap masing-masing anggota. Manajer harus membentuk kelompok dengan anggota tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelompok agar tujuan organisasi tercapai.
Komentar selanjutnya dari Honey Sanitizer. Manajer dapat mengambil beberapa langkah untuk membantu kelompok mengelola konflik dan ketidaksepakatan dengan memberikan pekerjaan yang dinilai dari latar belakang atau keahlian anggota tim atau grup, serta melihat keinginan dan keyakinan bahwa anggota tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Tindak lanjut dari hal tersebut adalah bagaimana cara komunikasi efektif itu. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan dan verbal. Tetapi apabila bahasa verbal tidak dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi itu dapat dilanjutkan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Selanjutnya kita telah terhubung dengan narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Ulan dan Bapak Sandi. Silakan Ibu Ulan penjelasannya terkait dengan media komunikasi dan jaringan komunikasi. Sebelum saya menyampaikan mengenai media komunikasi yang tepat untuk suatu organisasi, grup maupun tim, maka si pengirim pesan perlu mempertimbangkan 3 hal penting untuk memilih media komunikasi yang tepat. Yang pertama adalah information richness, di mana si pengirim pesan mempertimbangkan jumlah informasi yang akan disampaikan dari pengirim pesan tersebut kepada si penerima pesan. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan, dan yang ketiga adalah perlukah si pengirim pesan untuk mendokumentasikan secara tertulis baik melalui paper maupun elektronik yang dibutuhkan oleh si pengirim pesan dan si penerima pesan. Media komunikasi yang baik akan mempertimbangkan information richness yang tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian pesan yang lebih sedikit. Setelah kita mempertimbangkan 3 unsur tersebut, barulah kita dapat memilih media komunikasi yang tepat. Menurut buku Contemporary Management yang ditulis oleh Jones and George, di sini terdapat 4 tipe media komunikasi yang dapat dipilih. Di sini berdasarkan dari information richness yang dari yang tertinggi hingga terendah. Yang pertama adalah face-to-face communication atau komunikasi tatap muka. Di sini manajer dapat mempertimbangkan untuk memilih teknik management by wandering around, yaitu manajer berkeliling area kerja untuk berkomunikasi dengan para karyawannya. Keuntungan dari tipe media komunikasi ini yaitu si pengirim pesan dan si penerima pesan dapat berkomunikasi baik secara verbal maupun komunikasi secara nonverbal. Komunikasi nonverbal ini dapat berupa intonasi suara, body language, dan ekspresi wajah. Di sini si pengirim pesan dapat menerima umpan balik atau feedback secara langsung dari si penerima pesan. Dan yang ketiga adalah tercipta hubungan yang positif antara si pengirim pesan dan si penerima pesan. Untuk aplikasi yang dapat digunakan yang hampir menyerupai face-to-face communication, yaitu video conference application yang bisa dipilih oleh masing-masing organisasi, tim, dan grup, yaitu contohnya seperti Zoom maupun Google Meet atau Webex. Untuk media komunikasi yang kedua yaitu spoken communication electronically transmitted atau komunikasi lisan yang ditransmisikan secara elektronik. Komunikasi ini disampaikan secara lisan melalui media seperti telepon dan via internet. Contoh dari penggunaannya yaitu melalui aplikasi video calling yang disediakan oleh Skype atau FaceTime. Untuk media komunikasi yang ketiga yaitu personally addressed written communication atau komunikasi secara tertulis yang disampaikan secara personal. Di sini si pengirim pesan menuliskan pesan berupa kata-kata yang disampaikan kepada penerima pesan yang sudah ditentukan. Di sini dapat dibuat yaitu seperti memo, surat maupun email. Kelemahan dari tipe komunikasi ini yaitu si pengirim pesan tidak dapat menerima umpan balik atau feedback secara langsung dari si penerima pesan, dan si penerima pesan tidak dapat membaca komunikasi nonverbal dari si pengirim pesan.
Untuk media komunikasi yang terakhir yaitu impersonal written communication atau komunikasi yang ditujukan tidak hanya kepada satu orang tapi kepada banyak orang. Di sini tujuannya adalah si manajer dapat menyampaikan pesan ke dalam waktu yang singkat. Di sini contohnya adalah newsletter, blog, dan social networking sites. Kelemahan dari komunikasi ini adalah si manajer tidak dapat menerima umpan balik atau feedback secara langsung, dan yang kedua si penerima pesan dapat memiliki informasi yang overload atau di mana si penerima pesan dapat mengabaikan pesan yang harusnya menjadi perhatian bagi mereka. Setelah memilih media komunikasi yang tepat, terdapat pula communication network atau jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini artinya adalah jalur komunikasi atas aliran informasi yang terdapat pada sebuah grup, tim, maupun dalam suatu organisasi. Untuk jaringan komunikasi yang terdapat pada suatu grup maupun tim terdiri dari 4 tipe. Yang pertama adalah wheel network, kemudian ada chain network, circle network, dan yang terakhir adalah all channel network. Dalam wheel network, di sini komunikasi terjadi antara masing-masing anggota dari suatu grup kepada satu orang member dari grup tersebut. Namun demikian, masing-masing dari anggota tidak berkomunikasi atau berinteraksi satu dengan yang lain. Contoh penerapan dari wheel network ini adalah command group. Di sini contoh realnya adalah pengemudi taksi di mana dia berkomunikasi dengan dispatchernya atau operator taksinya. Namun demikian, si pengemudi taksi ini dia tidak berkomunikasi dengan sesama pengemudi taksi. Dalam chain network, komunikasi yang terjadi antara anggota ditentukan berdasarkan urutan tertentu. Di sini masing-masing anggota tim berkomunikasi dengan anggota tim lain yang bekerja sebelumnya. Contohnya dari penerapan chain network ini adalah sequence task interdependence group. Di sini contoh realnya adalah dari assembly line group. Kemudian dalam circle network, di sini masing-masing anggota tim hanya berkomunikasi dengan anggota tim yang memiliki kesamaan baik latar belakang, spesifikasi, keahlian, maupun duduk di suatu rapat yang bersebelahan. Contoh dari penerapan circle network ini adalah standing committee atau task force group. Untuk all channel network, di sini komunikasi terjadi antar masing-masing anggota tim. Contoh dari penerapan ini adalah top management team, cross-functional team, dan self-managed work team. Dari wheel channel network, chain network, dan circle network di sini hanya berlaku pada suatu grup, dan untuk all channel network berlaku untuk tim. Selanjutnya, jaringan komunikasi yang terdapat dalam suatu organisasi terbagi menjadi jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Untuk suatu hierarki dalam suatu organisasi, jaringan komunikasi yang terjadi naik dan turun disebutnya adalah vertical communication atau komunikasi secara vertikal, dan jaringan komunikasi antara karyawan yang memiliki level yang sama disebut horizontal communication atau komunikasi horizontal. Kemudian ada pula jaringan komunikasi informal yang disebut grapevine atau jaringan komunikasi informal antar sesama karyawan dalam suatu organisasi. Di sini tidak resmi namun tersebar secara luas. Untuk jaringan komunikasi yang terakhir yaitu external network, yaitu masing-masing individu dalam suatu organisasi membentuk jaringan eksternal di luar organisasi tersebut. Contohnya adalah seorang ilmuwan yang bekerja pada suatu perusahaan membentuk suatu jaringan komunikasi dengan ilmuwan lain yang tidak bekerja pada perusahaan tersebut. Di sini tujuan dari ilmuwan tersebut adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau meneliti suatu bidang yang menjadi minat bersama. Sekian penjelasan saya Pak Fadil. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ulan atas penjelasannya. Lalu bagaimana penerapan IT dan komunikasi? Pak Sandi mohon dengan penjelasannya. Ya, baik. Selamat malam Pak Fadil. Jadi, sebagaimana kita ketahui untuk teknologi informasi dan komunikasi, di mana kemajuan teknologi informasi seperti internet, intranet, groupware, dan perangkat lunak kolaborasi
telah secara dramatis memang meningkatkan kemampuan manajer dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Informasi yang lebih mudah dan lebih cepat untuk diperoleh juga turut menunjang kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Namun memang secanggih apapun teknologi, seorang manajer juga tidak boleh melupakan esensi dari komunikasi itu sendiri. Karena sesungguhnya komunikasi merupakan hasil dari upaya daripada orang-orang yang ada di dalam tim. Kita coba mulai dari yang pertama, yaitu internet. Nah, internet itu adalah sebuah jaringan komputer global yang saling terkoneksi. Jaringan ini memungkinkan semua orang, baik di dalam maupun di luar organisasi dari seluruh dunia, dapat saling bertukar informasi. Menurut data dari internetworldstats.com, per akhir tahun 2019 lalu, Indonesia ternyata berada di urutan keempat sebagai negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. World Wide Web atau kita kenal sebagai WWW memang telah menjelma menjadi kawasan bisnis virtual dengan kemampuan multimedia yang interaktif. Website-website perusahaan dengan mudah diakses oleh para pelanggan potensial untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan di sisi lain, persaingan antar kompetitor pun jadi lebih transparan karena informasi tersedia lebih banyak dari sebelumnya. Jika melihat data pertumbuhan pengguna internet dari tabel di atas, maka mengembangkan bisnis di internet atau biasa kita kenal dengan online bisnis tentu sama pentingnya dengan offline bisnis. Apalagi di situasi pandemik seperti COVID-19 seperti saat ini, di mana banyak para pelanggan yang harus tetap tinggal di rumahnya, sedangkan mereka membutuhkan akses terhadap produk-produk yang harus mereka gunakan setiap hari. Disinilah peran online bisnis menjadi relevan. Teknologi serupa internet kini juga banyak dimanfaatkan untuk saling berbagi informasi, namun dalam lingkup yang lebih kecil di dalam organisasi. Dalam lingkup yang lebih kecil seperti di dalam perusahaan, kita mengenalnya sebagai intranet. Informasi dari seluruh unit kerja di dalam perusahaan, mulai dari struktur organisasi, laporan keuangan, data penjualan, data pelanggan, minuta rapat, dan lain-lain, bisa dengan mudah diperoleh dan selalu aktual. Intranet adalah sebuah portal di dalam perusahaan yang menyediakan medium bagi para anggotanya atau para karyawan untuk bisa bekerja, bertukar informasi, dan berkolaborasi dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian mengenai groupware. Groupware adalah perangkat lunak komputer yang memungkinkan berbagai tim di dalam organisasi bisa saling berbagi informasi satu sama lain, sehingga bisa meningkatkan komunikasi dan performa mereka. Dalam perjalanannya, groupware bisa menghadapi berbagai tantangan selama masa awal implementasinya. Ada beberapa aspek yang mendukung suksesan implementasi groupware dalam media komunikasi. Pertama adalah harus ada reward yang diberikan terhadap performa yang dicapai oleh tim dan bukan individu. Kemudian yang kedua adalah memperoleh dukungan dari top level management. Organisasi juga harus menumbuhkan budaya berbagi, saling berbagi knowledge dan pengetahuan, dan mengurangi birokrasi yang terlalu kaku. Groupware harus diposisikan sebagai alat bantu yang efisien untuk tim bisa bekerja bersama, dan bukan sebagai sesuatu yang hanya menguntungkan individu. Kemudian yang kelima, para karyawan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Groupware bisa menjadi keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Namun teknologi informasi sesungguhnya hanya alat bantu yang memfasilitasi komunikasi yang efektif di dalam tim dan bukan sebagai pengganti dari komunikasi tatap muka. Teknologi menjadi kurang relevan dalam kondisi di mana informasi dianggap sebagai sumber kekuatan. Contohnya adalah pada persaingan di antara para tenaga penjual, di mana di antara tenaga penjual bisa timbul kompetisi yang jadi destruktif. Implementasi lebih lanjut dari groupware adalah collaboration software. Perangkat lunak ini adalah suatu platform yang memfasilitasi tim untuk bisa berkolaborasi, misalnya melakukan rapat online, menyimpan dan berbagi data atau dokumen, menyimpan dan berbagi pesan, menyusun agenda kerja bersama,
memonitor progres pekerjaan, mengatur hak akses terhadap suatu informasi. Collaboration software seperti sebuah area kerja online yang menyediakan semua sarana yang dibutuhkan oleh tim untuk bisa bekerja, berbagi informasi, dan berkolaborasi untuk menghasilkan output yang lebih baik. Contohnya adalah mungkin teman-teman sering menggunakan Google Gmail untuk bertukar email, menggunakan Google Drive untuk berbagi data atau dokumen, atau menggunakan Google Meeting untuk melakukan rapat online, dan lain sebagainya. Itu adalah satu contoh collaboration software. Bicara mengenai communication skill untuk seorang manajer, dalam sebuah proses komunikasi ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pengirim informasi, dan yang kedua adalah penerima informasi. Komunikasi yang efektif akan terwujud jika kedua belah pihak bisa memperoleh data yang cukup dan pemahaman yang sama atas informasi yang disampaikan, sehingga masing-masing pihak bisa membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat sesuai kebutuhannya. Dalam diskusi yang intens, kedua pihak bisa saling bertukar peran, sehingga kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi mutlak dimiliki oleh kedua pihak. Seorang manajer dalam perusahaan bisa berperan sebagai pengirim atau penerima informasi, dan kedua peran itu membutuhkan serangkaian kompetensi untuk bisa mewujudkan komunikasi yang efektif dan efisien. Pertama, kita coba ulas manajer yang berperan sebagai pengirim pesan. Sebagai pengirim pesan, ada 7 kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang manajer. Pertama, sampaikan pesan dengan jelas dan lengkap. Pesan yang jelas adalah pesan yang mudah dipahami maksudnya. Pesan yang lengkap adalah pesan yang mengandung seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengirim dan penerima pesan untuk memahami maksud dari pesan yang disampaikan. Pengirim pesan juga harus bisa mengantisipasi kemungkinan penerima pesan mengalami kesalahpahaman dalam menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Misalnya, hindari istilah atau kalimat yang bermakna ganda atau membingungkan. Yang kedua, pastikan penerima pesan memahami segala istilah atau jargon yang digunakan di dalam pesan. Gunakan kosakata yang umum dan lugas demi menghindari kesalahpahaman, atau yang berbahaya adalah jika menimbulkan kesan melecehkan. Yang ketiga, pilih media yang sesuai untuk menyampaikan pesan. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi juga memperkaya medium kita dalam melakukan komunikasi dengan pihak lain. Mulai dari komunikasi verbal seperti tatap muka, surat tertulis, memo, newsletter, telepon, email, voicemail, hingga video conference. Pilihan tipe medium yang digunakan bergantung pada skala informasi yang ingin disampaikan, apakah informasinya cukup banyak atau hanya sedikit. Time frame juga perlu diperhatikan, apakah mendesak atau tidak mendesak. Pertanyaannya, bagaimana seorang manajer mampu untuk mengolah perbedaan di dalam penggunaan gaya bahasa di dalam timnya? Kita nggak boleh dan nggak bisa mengubah gaya bahasa orang lain, melainkan harus memahami perbedaan tersebut. Berikan cukup ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk bisa menyampaikan pandangannya. Berbicara adalah keseharian pekerjaan dari seorang manajer, dan memahami bahwa orang yang berbeda memiliki cara yang berbeda pula untuk mengatakan apa yang mereka maksudkan. Demikian, kembali ke Pak Fadil. Pak Fadil, silakan. Sekian penjelasan dari para narasumber kita terkait grup dan tim yang efektif serta komunikasi yang efektif. Bersama saya Muhammad Fadilah, saya undur pamit. Stay healthy, stay safe, stay at home.